Halo Sang Samit semuanya, annyeonghaseyo. Untuk teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan di Zoom chat saat kelas ataupun di YouTube dan belum sempat saya jawab, kali ini akan coba saya jawab di sesi Q&A berikut ini. Untuk pertanyaan yang pertama, ada dari teman kita yang namanya Gia. Kak, kalau orang berbicara bahasa Korea, aku mengerti artinya. Tapi kalau aku mau berbicara kok sulit ya, minta tipsnya dong Kak, gitu. Untuk yang pertama itu tipsnya, kalau bisa itu teman-teman harus menguasai munpop dasar gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah punya munpop dasar, sudah paham dan mengerti bagaimana cara membuat kalimat sederhana, itu teman-teman bisa menggunakannya untuk di percakapan sehari-hari. Yang kedua itu sering mencoba buat kalimat dan membacanya dengan bersuara. Jadi setelah teman-teman buat kalimat, teman-teman juga coba baca hasil dari kalimat tersebut. Jadi teman-teman bisa juga ngecek pelafalan dari bahasa Korea dari teman-teman. Terus yang ketiga itu sering latihan dengan teman-teman yang lainnya. Misalnya punya teman yang sama-sama suka bahasa Korea dan punya interest untuk belajar bahasa Korea. Nah, di situ kesempatannya teman-teman untuk latihan percakapan bahasa Korea. Seperti itu. Halo Sang Mates, untuk kalian yang sudah bertanya di chat Zoom dan juga di YouTube, tapi saya belum sempat jawab pas kelas, saya sekarang akan coba jawab pertanyaan teman-teman di sesi Q&A berikut ini. Pertanyaan pertama itu dari Hanan. Kak, speed RAM itu kegunaannya untuk apa ya? Oke, sebenarnya kita udah bahas ya kemarin speed RAM itu apa, tapi saya akan ulangin lagi. Jadi speed RAM itu Hanan adalah suatu teknik untuk menggabungkan beberapa variasi speed atau video speed di satu klip video. Jadi speed RAM ini tuh digunakan untuk memperjelas atau menekankan pada part video tertentu supaya memberikan makna dan emotion pada video kita. Jadi contohnya kita punya satu klip video. Nah, di satu klip video itu di awal durasi sekian sampai sekian itu speednya misalnya standar ya, speed biasa. Tiba-tiba ketika ada action atau part video tertentu di durasi tertentu, speednya kita ubah menjadi slow motion. Misal ketika ada skateboard, pas dia lompat itu tiba-tiba jadi slow motion. Nah, itu berarti kita udah menggunakan speed RAM. Ada dua variasi speed di sana, speed biasa yang standar dan juga speed slow motion di sana kita pakai gitu. Jadi teknik ini tuh juga diperlukan untuk memberikan style di video kita agar lebih menarik dan juga agar video kita itu tidak terlihat monoton dan juga flat gitu. Halo Sang Mates, untuk kalian yang sudah mengajukan pertanyaan di Zoom chat ataupun YouTube saat kelas tapi belum sempat saya jawab, hari ini akan dijawab di sesi Q&A berikut. Oke, pertanyaan pertama dari Ervina. Ervina bertanya, penggunaan di dan ke saat menulis itu harus menggunakan spasi atau enggak sih? Oke, jadi tergantung situasinya ya. Kalau misalnya di dan ke ini ketemu dengan kata kerja, berarti dia nggak perlu pakai spasi. Contohnya dibawa, dibaca, dibeli, dimaafkan, dihargai, dan sebagainya. Ataupun kemanakan, kembalikan, dan sebagainya. Tapi kalau misalnya di dan ke ini bertemu dengan tempat ataupun kata lain selain kata kerja, berarti dia harus pakai spasi. Jadi penulisan di mana, di sana, di sini, ke sana, ke sini, itu sebenarnya pakai spasi. Contoh lainnya di sekolah, di rumah, di belakang, di depan, ke belakang, ke depan, kemudian ke mall, ke Bogor, ke Jakarta, itu juga pakai spasi. Semoga pertanyaan dari teman-teman sudah cukup jelas jawaban dari sayanya. Terima kasih atas pertanyaannya dan sampai ketemu di kelas berikutnya. Bye. Oke,
Terima kasih atas pertanyaannya, semoga cukup menjawab ya. Sampai ketemu lagi di kelas KTNJ Sangsang Univ Indonesia berikutnya. Bye-bye. Oke, terima kasih banyak untuk pertanyaan kalian. Semoga terjawab. Dan sampai ketemu lagi di kelas KTNJ Sangsang Univ Indonesia berikutnya. Dadah!